Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan sebuah aktivitas dengan kesempurnaan. Kemudian sholat bertangkaikan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun saya Rafli Prahmana Hidayat dengan NIM 0104192061 dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Manajemen Dakwah B semester 7. Yaitu adapun maksud dan tujuan saya yaitu dengan tema ujian tengah semester mata kuliah praktikum pelayanan haji dan umroh, yaitu dengan pembelajaran interaktif dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Dan adapun di sini sudah terdapat tombol yaitu kita mulai. Nah, untuk itu ketika kita pijit tombol mulai maka timbullah halaman utama. Yang pertama baiklah kita klik tujuan. Dan di tujuan tersebut terdapat yaitu tentang tujuan belajar manasik haji dan umroh. Adapun tujuan belajar manasik haji dan umroh yang pertama yaitu belajar mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh kepada peserta didik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu belajar menumbuhkan dan meningkatkan keinginan peserta didik untuk melaksanakan haji ke tanah suci. Dan ada tujuan belajar manasik haji dan umroh yang ketiga yaitu untuk mengetahui manasik haji dan umroh. Kemudian kita kembali ke halaman utama dengan mengklik pojok kanan atas dan kita kemudian mengklik sebuah materi. Nah, dan ada pun materi dari pembelajaran interaktif yaitu tentang umroh. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pengertian umroh. Menurut bahasa, umroh berarti ziarah, dan menurut istilah umroh berarti mengunjungi Baitullah atau Ka'bah dengan melakukan tawaf, sa'i dan bersyukur demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu hukum umroh. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan sedangkan menurut Imam Hanafi dan Maliki, menunaikan ibadah umroh hukumnya sunnah muakkad. Dan adapun ibadah umroh ini terbagi menjadi dua, yaitu umroh wajib dan umroh sunnah. Kita ketahui bersama umroh wajib yaitu umroh pertama yang dilakukan seorang muslim dan disebut juga umrohul Islam. Dan umroh wajib ini adalah umroh yang dilaksanakan karena nazar. Dan adapun umroh sunnah yaitu umroh yang dilaksanakan setelah umroh wajib. Ibadah ini baik untuk kali kedua dan seterusnya, dan ibadah umroh dilakukan bukan karena suatu nazar. Kemudian selanjutnya yaitu tentang waktu mengerjakan umroh. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh dalam melaksanakan ibadah umroh. Adapun hal atau waktu
dan pelaksanaan umroh yang dianggap makruh yaitu pada saat jamaah haji wukuf di padang Arafah dan yaitu pada hari Arafah dan hari Nah atau 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Dan selanjutnya yaitu tentang syarat, rukun dan wajib umroh. Adapun penjelasan yang keempat yaitu tentang syarat, rukun dan wajib umroh. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang syarat umroh. Yang pertama syarat umroh adalah Islam. Yang kedua tablik atau dewasa. Yang kedua balik atau dewasa. Yang ketiga akil atau berakal sehat. Yang keempat merdeka atau bukan berhamba sahaya. Dan yang kelima istita'ah atau mampu. Dan ibadah umroh bila tidak terpenuhi syarat tersebut maka gugurlah kewajiban seseorang untuk melakukan ibadah umroh. Kemudian yang kedua yaitu rukun umroh. Rukun umroh diantaranya adalah yang pertama ihram atau subah niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat syukur, dan yang kelima yaitu tertib atau melaksanakan suatu rukun ibadah umroh secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i, lalu bersyukur. Dan rukun ibadah umroh tidak dapat ditinggalkan, dan bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi maka umroh seseorang dikatakan tidak akan sah. Kemudian yaitu wajib umroh. Penjelasan tentang wajib umroh adalah berihram atau mikat. Bila kewajiban ini dilanggar, maka ibadah seseorang tetap sah, tetapi dengan syarat ia harus melakukan pembayaran dam. Kemudian selanjutnya yaitu tentang mikot dan makannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mikot dan makannya suatu ibadah umroh terkhusus yaitu jamaah haji di Indonesia pada saat ini. Dan mikot makannya untuk ibadah umroh dan haji di Indonesia bergantung pada gelombang beberapa jamaah atau waktu jamaah itu berangkat. Yang pertama yaitu jamaah haji gelombang 1 yang mendarat di Madinah mengambil mikot di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Yang kedua jamaah haji gelombang 2 juga bisa mengambil mikot tersebut. Dan yang ketiga yaitu jamaah haji yang sudah berada atau bermukim di Mekah dalam mengambil mikot yaitu di Ji'rana atau Tan'im, Hudaybiyah dan tanah halal yang lainnya. Dan yang keenam tentang tahallul umrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahallul umrah. Adapun tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan atau diperbolehkan dalam melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram lainnya. Dan penjelasan yang ketujuh yaitu hukum umrah sunnah berulang kali saat haji. Adapun beberapa pendapat tentang hukum umrah sunnah berulang kali saat haji yaitu yang pertama menurut Imam Malik dan Imam Ibnu Taimiyah yaitu hukum umrah makruh bila dilaksanakan lebih satu kali dalam setahun. Dan yang kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat ibadah umrah itu boleh, dan namun Imam Hanbali mensyaratkan minimal jedah dalam 10 dari umrah sebelumnya. Sementara Ibnu Abbas dan Atta dan Tawus berpendapat bagi yang sudah mukim di Mekah atau minimal 4 hari lebih utama melaksanakan tawaf sunnah ketimbang umroh sunnah berulang kali. Kemudian maka penjelasan berikut sudah selesai. Maka dari itu kita kembali ke halaman utama. Dan adapun dalam halaman utama ini terdapat kuis. Inilah guna pembelajaran interaktif yang dimaksudkan oleh Bapak dosen kita tercinta. Di sini terdapat kuis.
Jadi kuis ini menjelaskan atau atau memberi eh, pengetahuan kepada kita apa sih eh, hal yang kita ketahui dari penjelasan tentang yang tadi. Nah, jadi di sini kita akan menjawab soal tentang umroh atau tema yang saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu syarat umroh adalah kecuali. Nah, di sini kita akan menjawab, yaitu tentang jawabannya adalah B. Ya, betul. Maka ketika suatu jawaban tersebut betul, maka ada suatu tanda animasi yang menyatakan jempol, menganggap itu adalah kesenangan, berarti memang benar itu jawabannya. Dan ketika kita coba tes, ketika kita melaksanakan salah, kita mengklik tombol atau menjawab jawaban yang salah, maka timbullah animasi yang menyedihkan. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Ya, ayo teman-teman, yaitu tentang rukun umroh adalah kecuali. Nah, maka jawabannya adalah D, istitiah. Kita sama-sama dapat membaca tentang kuis tersebut, yaitu berupa penjelasan yang saya paparkan tadi. Maka dari itu berakhirlah penjelasan tentang pembelajaran interaktif mengenai manasik haji dan umroh. Maka dari itu saya pamit undur diri. Saya memohon maaf bila banyak kesalahan yang saya sampaikan, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.